Hari ini Komisi 10 DPR menggelar rapat dengan sejumlah klub sepak bola tanah air terkait dengan pembukuan PSSI dan ancaman sanksi FIFA di gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama reporter Erik Himawan dan juru kamera David Sibarani langsung dari gedung DPR Senayan. Erik, poin apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? Ya, Egan, memang ada beberapa hal yang dibahas antara pertemuan pimpinan DPR, yaitu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua Komisi 10 yaitu Teguh Rifki Harsya dengan Persipura, dan mereka menganggap bahwa pembekuan dari PSSI oleh pihak Menpora ataupun Imam Nahrawi itu dianggap terlalu berlebihan, dan ini akibat pembekuan ini banyak sekali dampak yang terjadi saat PSI saat ini dibekukan. Ya, sementara itu Egan dan pemirsa, bahwa untuk Komisi 10 sendiri sudah melakukan rapat beberapa kali terkait pembekuan PSSI ini. Ya, memang salah satunya itu terjadi pada Selasa kemarin, tanggal 26 Mei 2015. Ya, memang hasil dari rapat Komisi 10 itu bahwa mendesak Menpora untuk mencabut SK tentang pembekuan dari PSSI. Ya, sementara itu pemirsa, tadi juga hadir dari perwakilan Persipura, dan mereka menganggap bahwa pembekuan ini sangat merugikan untuk Persipura sendiri. Memang saat ini Persipura sendiri dapat memasuki semifinal dalam Piala AFC yang digelar beberapa waktu yang lalu. Egan. Ya, Erik, lalu kemudian rekomendasi apa yang disampaikan dari pimpinan Komisi 10 dalam rapat tersebut? Ya, memang tadi ada beberapa rekomendasi dari Ketua Komisi 10, yaitu Teguh Rifki Harsya. Mereka mengemukakan bahwa Menpora ataupun Imam Nahrawi harus segera mencabut dari SK pembekuan PSSI. Memang ini salah satunya berdampak besar dari pemain sepak bola di seluruh Indonesia. Dan ini juga berdampak terhadap image dari sepak bola di Indonesia sendiri terhadap perhimpunan sepak bola yaitu FIFA. Ya, sementara itu dampak lainnya adalah saat ini concern dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, bahwa mereka menyebutkan bahwa ini adalah sangat concern. Kemarin juga Presiden Joko Widodo juga menyinggung kasus ini di Facebooknya, bahwa Presiden Joko Widodo menganggap bahwa Menpora Imam Nahrawi harus terus melanjutkan dari pembekuan PSSI ini. Namun hal ini dituding sebagai dalang terhadap pembekuan PSSI saat ini, ya, dari Komisi 10 sendiri, dan Wakil Ketua DPR harus segera mencairkan ataupun mentarik SK dari pembekuan PSSI karena merugikan banyak pihak. Egan. Ya, baik, terima kasih Erik laporannya. Demikian laporan langsung Erik Himawan dan juru kamera David Sibarani dari gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan. Bersama Lunch Talk, pemirsa, kami mengajak Anda untuk memberikan komentar lewat Twitter di @jurnalsiang atau SMS ke 08118335551. Anda juga bisa menelepon saat siaran kami berlangsung lewat nomor 021 52900 atau 021 52900 Iya, kita lanjutkan dialognya ya. Tadi kita tertinggal pada saat kita membahas adu nilai sampai bisa hasilnya bagus, prestasi jalan di dalam sekolah juga di luar sekolah jalan. Nah, terus saya ingin tanya nih, kapan mainnya? Apakah ada waktu tetap untuk bermain gitu, yang merasa ada me time-nya begitulah gitu? Kalau me time-nya sering, kayak me time ya pasti kayak sendiri apa semua pasti justru lebih sering gitu. Lebih sering. Tapi kalau main sama temennya gimana? Main pasti main, biasanya Jumat sore pulang sekolah biasanya main. Jadi tetap ada waktu untuk itu ya. Karena kan tadi Eros sempat cerita TV aja jarang nyala di rumah. Kalau TV aja jarang nyala, sempat nggak punya pacar dulu waktu remaja? Dulu malas banget. Aku paling malas mikirin pacar karena kalau sekarang lebih malas lagi karena udah profesional, udah lebih sibuk lagi. Karena lebih susah lagi, iya. Jadi ya pacar kan harus yang kayak
gitulah kayak. Ribet ya. Iya, Ini kan bikin Aira ribet. udah 20 tahun ya, jadi dia mungkin sudah bisa menjawab sesuai dengan kondisi saat itu. hatinya. Isi hati. Nah ini kalau Ibu Jiska kan putranya baru 15 tahun, dan terus kemudian dia gimana? Kan dia pasti keinginan untuk bermainnya juga ada begitu, tidak hanya belajar atau ekskul saja. Iya. Tetap dia main dengan teman-temannya, terutama teman sekolahnya. Tapi selain itu, olahraganya dia itu juga membuat dia senang gitu. Jadi dia fun kalau dia melakukan kegiatan itu. Jadi ya main sama teman-teman, dan pada saat dia melakukan kegiatan olahraga ya dia juga fun, bermain menurut dia. Jadi justru kegiatan-kegiatan ekskul itu buat dia sebagai sarana untuk dia menyalurkan energinya dan juga sekaligus bermain. Iya. Berpengaruh positif nggak sih bahwa Christopher ini juga tergabung dalam berbagai komunitas yang dipersatukan dengan kesamaan hobi sports tersebut seperti itu? Iya, jadi dia banyak belajar dari teman-teman yang satu komunitas ya. Kalau dalam golf kan dia ikut junior golf gitu. Jadi dia ya berbagi pengalaman dengan teman-temannya yang sudah lebih memiliki istilahnya apa ya, jam terbang lebih tinggi di lapangan gitu. Ini kan kita udah dengarnya Bu Jiska ini sangat suportif, sangat mengetahui apa yang menjadi kesukaan dan yang ditekuni oleh Tapi putranya. ngomong-ngomong seperti soal itu ya. kesukaan, apa Ibu dari awal sudah tahu dia itu sukanya golf, sukanya musik? Apa Ibu kemudian konsultasi lah gitu dengan seorang psikolog untuk menentukan sebenarnya bakat dan minatnya anak ini di mana? Justru untuk mengetahui minat dan bakat setelah dia besar. Setelah dia SMP baru kita melakukan tes. Tapi pada saat kecil saya awalnya itu membiarkan dia untuk mengikuti segala jenis kegiatan karena memang belum tahu kan arahnya kemana. Tapi salah satu cara saya juga sebenarnya untuk menyalurkan energi dia yang berlebih, karena Christo waktu kecil itu sangat gesit ya, bukan hiperaktif sih tapi aktif sekali gitu. Jadi dia tidak bisa diam gitu ya. Jadi kalau di kelas itu memang paling heboh. Nah, salah satu caranya menurut psikolog harus coba disalurkan energinya itu apa saja yang dia suka gitu. Jadi olahraga tenis, bola, berenang, Jadi dan lain biarkan dia sebagainya. memilih sendiri. Iya, sampai akhirnya pada saat dia sudah besar dia tahu bahwa oke, saya mungkin lebih cocok maunya yang ini gitu ya. gitu. Kalau Aira dulu bisa akhirnya suka sama jet ski, apa karena memang sudah dari kecil ya di settingnya seperti itu sama orang tua? Enggak, pas kecil dikasih papa ngasih jet ski, terus go-kart, motocross sama ATV. Sempat ada beberapa pilihan Iya, ya. itu untuk yang mesin. Terus kalau yang olahraga yang nggak ada mesinnya paling main bola, basket, terus paling dulu taekwondo. Sekarang dan satu. Kenapa Aira tapi nyantolnya tuh di jet ski? Paling challengingnya paling beda. Bener challenge-nya tuh bener-bener yang jet ski nggak ada remnya soalnya. Jet ski nggak ada rem, terus ombaknya kan setiap detik ganti-ganti ya kan. Jadi mungkin belokannya bisa sama tempatnya, temen cara kita belok setiap lap beda. Atau mungkin kalau ada orang di depannya kita harus nguber lagi, itu lebih cepet thinkingnya daripada, jadi thinking skillnya tuh bisa lebih cepet daripada kayak mungkin mobil kan lebih kayak ngafalin track dan harus benar-benar precision banget untuk kita ngafalnya. Kalau jet ski mungkin nggak harus precise banget, tapi kita harus bisa calculate yang precise untuk the next couple of seconds-nya. Oke, jadi intinya sebenarnya menjadi atlet itu tidak hanya lebih ke fisik ya, tapi ternyata juga dibutuhkan kemampuan untuk berpikir yang baik. Makanya tetap harus jalan dua-duanya ya, ke ekskul juga, sekolah tetap nomor satu. Nah, kita sapa saja penelpon kita yang sudah bergabung, yaitu Pak Gusman Syah di Riau. Silakan Pak, apakah ada tanggapan terhadap anak-anak remaja yang punya segudang prestasi di luar sekolahnya ini? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Gusman Syah, silakan. Nah, begini Bu, kita berharap pada pemerintah ini agar anak-anak berprestasi itu berilah dukungan. Kita anak-anak berprestasi itu bukannya hanya di ibu kota saja. Seperti di daerah, di provinsi-provinsi itu kan harus kita apresiasi juga. Sehingga seperti kita contoh di luar negeri itu, seperti nggak usah jauh-jauh, seperti negara tetangga aja deh, Malaysia atau Singapura, anak-anak berprestasi itu memang harus dicari gitu loh. Sehingga anak berprestasi itu ada itu di daerah, bukannya di kota saja. Ya. Nah, begitu maksud kita, supaya pemerintah kita ini memperhatikannya semuanya, Ibu. Hanya itu, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih Pak Gusman Syah. Ya, ini memang poin yang sangat menarik juga ya, karena nggak semua orang kemudian terekspos dengan berbagai pilihan ini, atau mungkin ditemukan oleh pihak-pihak yang sebetulnya bisa membantu dan memberikan katakanlah beasiswa dan sebagainya gitu ya. Kalau kita ngomong soal sponsorship gitu ya, atau dukungan, Aero sendiri gimana pengalamannya? Apakah cukup mendapatkan endorsement dan dukungan dari scene lokal atau selalu di Untuk luar?
Di luar pasti dapat. Di sini BNI udah support cukup lama, udah 5 tahun lebih. Terus dari ya kayak Yamaha itu kan aku emang dari sana Tapi juga. kalau dari pemerintahnya sendiri, tadi kan juga dibilang kan dukungan dari pemerintah, kata Pak Gusmansa. Pernah nggak ada Pernah nggak apresiasi ada ya? seperti itu? Pemerintah itu dukung kalau emang lagi ada namanya multi-event. Multi-event tuh kayak misal kita ngomong Asian Games atau SEA Games. Kalau jet ski ada di Asian Beach Games. Itu mereka dukung untuk kasih financial apa segala macam. Untuk ikut kompetisinya. Ya, karena itu kan kita pergi secara kontingen, satu kontingen pergi di bawah Indonesia semua. Jadi ya bukan single event yang. Tapi kalau kayak- Tapi luar itu kalau itu- memang ada cabang olahraganya. Kalau ada Tapi cabang kalau hanya olahraganya. untuk Kalau di kompetisi luar jet ski itu kejuaraan dunia, lebih banyak Belum. pribadi atau Lebih semua pribadi. Oh, oke ya. Untungnya memang bisa didukung oleh pribadi, bahkan pun ada sponsor-sponsor dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, kalau misalnya Bu Siska melihatnya bagaimana? Tadi kan katanya Pak Gusmansa menelpon kita, dia mengatakan bahwa itu mungkin hanya orang-orang yang di Jakarta misalnya. Nah, kalau di daerah menurut Ibu akan sama tidak, sebenarnya lebih kepada orang tua tadi kembali perannya? Karena kan menurut saya begini, karena saya taunya untuk golf ya, itu kan kalau ada turnamen gitu kan biasanya banyak anak daerah juga datang ke Jakarta gitu. Jadi bukan hanya anak-anak dari Jakarta. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mencari informasi. Karena belum tentu anak ini kan tahu ya kapan ada jadwal turnamen, kapan ada event. Jadi orang tua yang harus lebih mengencourage dan lebih mencari informasi sebenarnya kalau memang mau mensupport dan mengembangkan anaknya. Iya, jadi kembali ke peran Iya. orang tua Ini ya. untuk kita udah mengembangkan bahas ya. berulang-ulang dari tadi bagaimana peran orang tua ini sangat krusial dalam perkembangan anak dan prestasinya di luar Iya, sekolah. betul. Aira sendiri pernah terbayang nggak? Kita udah dengar cerita ya dengan Bu Siska tadi, dengan Christopher, bagaimana jika keluarganya Aira itu tidak sesuportif ini? Tentunya sangat besar sekali peranan Iya. mereka terhadap kesuksesan Aira sekarang ya. Besar banget soalnya ya yang kan kayak orang tua kan sebenarnya kayak nge-invest ke anaknya juga kan. Tapi itu juga it depends on the kid mau apa enggak. Mereka bisa bilang kayak misalnya papa aku kayak udah kayak invest untuk di jet ski apa segala macem, cuman it depends on me. Kayak laki aja kayak aku emang pengen, cuman kalau ada misalnya anak yang nggak suka, terus anaknya nggak bisa ngomong ke orang tuanya, jadi kayak terpaksa akhirnya. terpaksa kan juga nggak bisa jadi bagus juga kan jadinya. Jadi komunikasi menjadi penting ya. Kalau Iya. tadi Bu Siska juga bilang dia membiarkan Christopher mencoba satu-satu dulu semuanya sampai capek baru tahu sukanya golf gitu. Supaya dia nggak penasaran gitu kan. Kita nggak boleh membatasi kan, walaupun mungkin saya melihat mungkin gitu, oh mungkin anak ini nggak bakat di sini, tapi saya nggak pernah mengatakan itu kepada dia. Jadi nggak mematahkan semangat, supaya dia merasa dulu, baru abis itu oke, berarti saya kurang di sini, kurang di sini. Kita boleh kasih tahu, tapi jangan sampai mematahkan semangat anak itu. Ini Iya sih, ngomong-ngomong betul. soal keluarga nih ya, Airo ini juga punya adik yang juga bergelut di bidang yang sama dan juga berprestasi. Namanya Aksa, 3 tahun lebih muda ya. Ini gimana nih kalau di rumah? Terjadi persaingan dong pasti ya? Iya. Ada cerita lucu nggak? kita berdua benar-benar kompetitif banget dari pokoknya untuk olahraga kita benar-benar gila kompetitifnya, yang di jet ski pun juga begitu, kita bisa yang finish 1-2 yang kayak sekarang ini 2015 di seri 1 US National Tour-nya juga Aksa lagi leading, aku yang kedua malahan. Jadi ya kita benar-benar terus kalau latihan di gym apa semua dia nggak mau kalah ngangkat bebannya, maunya sama beratnya atau nggak lebih berat. Jadi ya nggak apa-apa. Gimana Maksudnya, rasanya kesusul adik yang lebih kecil? no, it's good. Jadi aku juga harus Terpacu ya? motivate myself untuk lebih bagus lagi daripada Kita sebelumnya. kalau melihat perkembangan Airo dan adiknya itu mereka kan sangat disupport oleh keluarga. Kemudian juga tadi nggak sedikit nilai ekonominya ya, maksudnya dibutuhkan biaya yang besar untuk bisa mendukung supaya bisa berprestasi seperti ini. Nah, Ibu Siska, bagaimana kemudian menyiasatinya? Kan pasti kan mungkin nggak semua orang bisa kemudian memberikan biaya yang besar kepada anaknya supaya dia bisa mengikuti berbagai kegiatan, kemudian juga bisa berprestasi pada akhirnya. Bagaimana menurut Bu Siska menyiasatinya? Menurut saya sih banyak bidang sebenarnya yang bisa mengakomodir keinginan anak gitu, nggak harus yang selalu membutuhkan investasi besar gitu ya. Jadi menurut saya balik lagi ke orang tuanya, kemampuan orang sejauh mana orang tua bisa mensupport. Jadi tidak harus ada yang dipaksakan. Saya rasa anak juga akan mengerti kan kalau kita ajak bicara, misalnya belum tentu yang dia inginkan itu bisa
dipenuhi karena keterbatasan banyak hal gitu. Kalau menurut saya sih banyak olahraga atau banyak bidang yang bisa diikuti oleh anak ya. Maksudnya nggak bisa ikut yang ini, dia bisa ambil yang lain. Jadi banyaklah terbuka kesempatan untuk anak-anak. Ini Bu Citra ini nampaknya sudah mengadaptasi pola asuh yang juga cukup modern dan terbuka ya pemikirannya. Boleh tanya sedikit nggak, apakah ini juga pola yang diterapkan ketika dulu Ibu Siska sebagai anak-anak? Apakah ada perbedaan dalam pola asuh dari satu generasi ke yang lainnya? Iya dong, karena dulu saya juga ingat kalau misalnya lagi harus latihan piano, berarti ibu saya akan ada di samping saya. Sabar menunggu. Sabar menunggu. Begitu ya. Nah, apakah Ibu Siska juga seperti itu, intensif gitu ya, mengawal sang anak? Saya rasa sebagai orang tua saya banyak belajar dari pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan, yaitu diasuh oleh orang tua saya. Jauh sedikit banyak pasti saya akan mengikuti pola mereka, karena yang saya rasakan sekarang manfaatnya itu adalah hasil dari asuhan mereka. Jadi lebih banyak ke arah situ juga, dan saat ini pun karena kita keluarga sangat dekat gitu. Jadi orang tua saya juga banyak berperan dalam pengasuhan anak-anak saya gitu ya. Dan tapi menurut saya sih pola yang dulu dan sekarang itu tidak terlalu banyak berbeda. Hanya saja mungkin saat ini kan pendidikan modern ya lebih banyak mempengaruhi kehidupan sekarang. Yang dulu mungkin tidak tahu istilah ilmiahnya, tapi sekarang sudah ada istilah ilmiahnya, jadi bisa lebih didetailkan lagi untuk pengasuhan anak-anak. Jadi pilihannya lebih banyak juga mungkin ya. Kakek nenek juga berperan ya. Nah mungkin juga lebih banyak juga distraction ya, karena dulu nggak ada game gitu kan, nggak ada TV gitu kan. Dulu harus main di luar. Ya, kita main yang tradisional ya lebih banyak ya. Iya, jadi sebenarnya tidak harus mengeluarkan biaya yang besar gitu ya untuk bisa tetap menyalurkan energi dan bakatnya anak ya. Cuma kembali harus pintar-pintar melihat si anak itu sendiri. Nah, menurut Ibu, apakah kemudian setiap orang harus ke psikolog seperti yang Ibu lakukan, atau sebenarnya bisa dilakukan secara alami? Tergantung kebutuhan, ya tergantung kebutuhan. Kalau kita bisa mengatasi masalah atau anaknya tidak ada problem, mungkin tidak perlu. Tapi kebetulan kalau saya punya pengalaman, anak saya ini anak pertama, jadi pertama kali punya anak. Anak saya agak berbeda dengan anak lain. Jadi waktu kecil itu dia sangat aktif dan tidak bisa diam, yang terlihat sangat berbeda dengan teman sekelasnya. Itu saya menyempatkan diri saya untuk membawa anak saya ke psikolog, karena saya ingin tahu pola seperti apa yang cocok untuk saya terapkan ke anak saya gitu. Dan ternyata memang karena dia fisiknya sangat kuat dan energik, itu memang harus disalurkan melalui olahraga. Oke, jadi nggak harus selalu pergi ke psikolog ya, tapi ada baiknya juga kalau memang dibutuhkan begitu ya. Tapi emang perlu atau tidak, hiperaktif atau tidak, yang namanya menekuni sebuah olahraga itu seperti Aero juga udah share di segmen sebelumnya, kita bisa punya banyak nilai-nilai yang kita ambil dan akhirnya bisa kita aplikasikan. Contoh yang paling gampang adalah disiplin dalam belajar mungkin, atau sportsmanship, ketepatan waktu, endurance, dan lain sebagainya. Aku juga pengen nanya nih sama Aero, pernah nggak ngerasa bosen dengan rutinitas yang sangat padat? Atau mungkin bosen sama jet ski, pernah nggak? Pernah. Pengen alih profesi aja deh, aduh nggak usah jadi Karena bener-bener yang pernah sampai kalau nggak salah sebulan lah, paling lama sebulan waktu itu. Pernah udah bosen, ya mungkin karena latihan terus tiap hari kan, waktu itu juga sempat. Akhirnya sempat kayak main motocross saya dulu lah, atau nggak main go-kart waktu itu sempat di US juga. Jadi kayak ya udah akhirnya nggak main jet ski, cuman masih akhirnya lama-lama kangen lagi sama jet ski, itu akhirnya main lagi. Cuman ya itu itu kan ya itu kita hidup kan pasti nggak mau rutin nggak mau rutin terus kan, jadi ya pasti pindah-pindah juga ada. Kalau Christopher, anaknya Ibu, pernah ada mogok gitu nggak? Mogok atau kegiatan tenis dan sebagainya? Pernah. Kalau tenis memang sudah lama dia tinggalkan karena beda cara mengayun. Jadi memang nggak bisa dilakukan bersamaan gitu. Beda swing sama ini. Tapi dia ada saat-saatnya dia juga ngambek gitu. Kalau ya. lagi begitu gimana tuh Bu Siska? Biasanya saya semangati, udah nggak usah marah. Kalau main tuh memang gitu, ada menang ada kalah. Jadi sampai dia akhirnya menyadari bahwa dia bilang, "Mama, aku harus punya mental juara. Gimana caranya? Belajarnya di mana?" gitu. Karena memang dia kalau lagi main terus dia suka down kalau lagi jelek ya. Ya itu saya bilang ya memang mental juara itu harus yang stabil, walaupun dia sedang jelek mainnya dia tetap harus bisa mengatasi emosinya. Bagaimana kita mengatasi emosi dalam menghadapi sebuah kekalahan? Kita akan tanya ke Aero di segmen berikutnya. Iya, pemirsa langsung akan kembali usai jeda. Semangat sekali kita kayaknya.